Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih lanjutkan materi bangun ruang sisi datar ya. Di video ini Miss akan bahas kupas tuntas tentang balok. Simak baik-baik ya. Sebelum masuk ke balok, Miss ingatkan lagi nih, review lagi mengenai bangun ruang sisi datar ya. Bangun ruang sisi datar itu bangun ruang yang sisi-sisinya itu adalah bangun datar. Ya, jadi dia tersusun atas bangun-bangun datar sehingga terbentuklah bangun ruang. Nah, bangun ruang sisi datar sendiri yang akan kita bahas ada 4 macam ya. Kubus kita sudah bahas, balok insya Allah akan dibahas di video ini. Lalu kedepannya kita akan bahas tentang prisma dan limas. Balok sendiri itu apa? Nah, balok itu adalah bangun ruang yang punya 3 pasang sisi segi 4. Nah, kenapa disebut 3 pasang? Nah, karena dia punya sisi-sisi yang berhadapan itu bentuk ukurannya sama. Jadi yang atas sama kayak bawah, kanan sama kayak kiri, depan sama kayak belakang. Maka dia punya 3 pasang sisi segi 4 yang sama ukuran dan bentuknya. Oke. Nah, pembahasan pertama adalah unsur-unsur balok. Nah, unsur-unsur pada balok sama seperti kubus ya. Pertama tentang sisi atau bidang ya. Jadi sisi atau bidang itu adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan luar bangun ruang tersebut. Lalu ada rusuk. Nah, rusuk ini adalah perpotongan antara 2 bidang sisi. Jadi ada 2 bidang sisi, dihubungkanlah itu dengan rusuk gitu. Bukan hubung, jadi perpotongannya, garis potongnya gitu. Lalu titik sudut. Nah, titik sudut ini perpotongan atau ketemunya 3 rusuk. Jadi ada 3 rusuk ketemu di satu titik yang disebut titik sudut. Lalu diagonal bidang. Nah, diagonal bidang ini garis yang menghubungkan 2 titik sudut pada satu sisi atau bidang ya. Sudutnya itu yang berhadapan. Lalu diagonal ruang. Nah, kalau namanya ruang berarti garisnya tetap menghubungkan 2 titik ya. Jadi diagonal itu menghubungkan 2 titik sudut. Kalau bidang itu pada satu bidang, kalau diagonal ruang, maka hubungkannya 2 titik sudut dalam satu bangun ruangnya itu, di dalamnya. Ya. Lalu yang terakhir adalah bidang diagonal. Karena namanya bidang, maka dia merupakan suatu bidang. Ya, jadi dia merupakan bangun datar. Bidang yang dibatasi 2 diagonal bidang dan 2 rusuk. Nah, seperti apa wujudnya? Nah, dilihat nih gambarnya. Yang pertama, ini baloknya contohnya. Nah, pertama sisi atau bidang. Balok itu punya 6 sisi tadi ya. Dia punya 3 pasang. Nah, yang tadi Miss bilang dia yang berhadapan sama. Pertama bidang atas. Nah, bidang atas itu sama seperti bidang alas ukurannya ya. Bidang atas itu FGH, lalu bidang alasnya ABCD. Lalu ada yang namanya bidang tegak atau sisi tegaknya. Sisi tegaknya kalau lihat dari sini, kiri sama kanan tuh sama. Jadi ADHE itu besarnya sama kayak BCGF. ABFE sama kayak DCGH. Nah, jadi ada 6 sisinya. Ya, sisi tadi yang membatasi antara bagian luar dan bagian dalam dari bangun ruang. Rusuk. Balok punya 12 rusuk ya. Dia punya sama dibagi 3 kelompok. Yaitu panjang. Nah, panjangnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Lalu ada yang namanya lebar. Lebar itu berarti AD, BC, EH, FG. Dan terakhir tinggi, yang tegak-tegaknya nih. Ada AE, BF, CG, dan DH. Jadi rusuknya ada 12. Dan selanjutnya titik sudut. Nah, titik sudutnya punya 6. Nah, sama seperti kubus juga ya. Jadi dia pertemuan 3 rusuk. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H. Unsur yang selanjutnya adalah diagonal bidang. Nah, diagonal bidang itu berarti diagonal menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada satu bidang, satu sisi. Nah, contohnya nih yang Miss garis biru, BE. Jadi dia ada di sisi AB, FE. Nah, ini dia punya 12 buah diagonal bidang ya. Jadi karena balok punya punya 6 sisi. Nah, masing-masing sisi kan ada 2 diagonal bidangnya. Maka balok punya 12 diagonal bidang. Pada tiap-tiap bidang atau tiap-tiap sisi panjang diagonalnya sama
ya. Jadi ada BE, dia sama panjangnya dengan AF, lalu ada BG sama kayak CF dan seterusnya. Selanjutnya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini balok punya 4 ya. Yang 4 nih yang titik-titik merah nih, garis merah. Dia menghubungkan 2 titik sudut dalam bangun ruangnya. Berarti ada BH, ada AG, ada CE, ada DF. Ya, jadi ada 4. Nah, kalau bidang diagonal maka dia bentuknya bidang. Nah, ini Miss gambarkan. Dia punya 6 buah. 6 buah bidang diagonal. Nah, tadi bidang diagonal menghubungkan apa? Menghubungkan 2 diagonal sisi dan 2 rusuk. Nah, ini diagonal sisinya kan BE sama CH, rusuknya EH sama BC. Nah, digabungkan menjadi bidang diagonal yaitu BCHE. Terus apa lagi? Ada AB, GH. Jadi AB, BG, GH, HE dan seterusnya. Jadi totalnya ada 6. Nah, selanjutnya jaring-jaring. Nah, jaring-jaring ingat ya, jadi kalau bangun ruang tersebut, nah balok ini dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, terus direntangkan, dibuka gitu, maka akan menghasilkan bangun datar. Nah, itu yang disebut jaring-jaring. Nah, pada balok sedikit lebih banyak dibandingkan kubus. Kenapa? Karena kalau balok itu kan bentuknya bisa macam-macam ya, bisa persegi panjang atau bisa persegi. Jadi jaring-jaringnya bisa lebih banyak. Kalau kubus kan bentuknya sama semua ya, jadi lebih sedikit. Nah, ini contohnya, bukan cuma segini ya, jadi bisa lebih dari sini. Karena kita bisa tentukan kalau yang ini kan anggap alas sama tutupnya yang persegi. Nah, ini persegi semua nih alas sama tutupnya. Alas persegi lagi persegi panjang. Nah, someday kita bisa tentukan alasnya yang dibalik, bukan persegi panjangnya dan sebaliknya. Jadi variasi jaring-jaringnya lebih banyak. Nah, selanjutnya bagaimana menghitung luas permukaan balok. Nah, namanya luas permukaan balok berarti kita lihat lagi nih sisinya ada berapa. Nah, balok kan ada 6 sisi. Nah, sisi yang di hadapan ini sama semua ya, ukurannya dan bentuknya. Nah, kalau kita lihat luas yang orange, nah yang atas nih, atas sama bawah kan sama. Nah, yang orange itu berarti panjang kali lebar. Lalu yang kuning berarti panjang kali tinggi. Luas yang biru itu lebar dikali tinggi. Karena masing-masing ini 2 ya. Ada 2 ya, atas sama kayak bawah, depan sama kayak belakang, kiri sama kayak kanan, maka luas sisi balok kita bisa simpulkan 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Jadi kita kalikan 2 semuanya. Oke. Nah, ini contoh soalnya. Hitunglah luas permukaan balok jika panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. Nah, luas sisi balok rumusnya udah Miss tulis di situ. Tinggal substitusi aja, kita ganti saja nilai-nilai PLT-nya. Maka luasnya adalah 2 kali P kali L berarti 6 kali 3 ditambah P kali T. 6 kali 4 ditambah L kali T berarti 3 kali 4. Oke. Nah, terus ini tinggal kita hitung. Berarti 2 kali 6 kali 3 18 ditambah 24 ditambah 12 sama dengan 2 kali 18 tambah 24 tambah 12 berarti 54. 2 kali 54 108. Satuannya sentimeter persegi. Oke, itu luas permukaan balok. Coba satu soal lagi tentang luas. Nah, hitunglah tinggi balok jika diketahui panjang, lebar, dan luasnya. Nah, jadi dibalik nih ya. Kalau tadi PLT-nya udah dikasih tahu, kita cari luasnya. Yang ini luasnya yang diketahui, kita cari tingginya. Rumusnya tetap sama. Jadi 2 dikali P kali L berarti 8 kali 6 ditambah P kali T. Nah, tingginya berarti tetap kita tulis
8T. Ditambah L kali T berarti 6T. Sama dengan 208. Nah, tinggal kita hitung nih, 2 kali 48 tambah 14T. Sama dengan 208. Maka 48 tambah 14T sama dengan 208 dibagi 2. 14T sama dengan 104 dikurangi 48. Nah, maka T-nya 104 dikurangi 48, 6, 9 kurang 4, 5. 56 dibagi 14. Maka tingginya adalah 56 bagi 14, 4 satuannya sentimeter. Udah ya, kita lanjutkan. Sekarang volume. Nah, volume masih ingat ya, volume itu untuk menyatakan suatu ukuran besarnya atau isinya itu berapa sih dari bangun ruang tersebut. Nah, kalau prinsipnya kan volume itu luas alas kali tinggi. Nah, karena alasnya itu adalah panjang kali lebar, maka volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kita coba latihan soalnya ya. Nah, ini hitunglah volume balok jika panjangnya 6, lebarnya 3, dan tingginya 4. Nah, gimana caranya? Nah, tadi kan udah tahu ya volumenya apa rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Udah diketahui semua nih, berarti tinggal kita ganti. Kita masukin aja angka-angkanya. Panjangnya 6, lebarnya 3, tingginya 4. 6 kali 3 kali 4, 18 kali 4. Berarti 18, 36, 72 ya. 72 cm kubik. Oke, gampang. Tinggal masukin ke rumus. Oke, satu soal lagi tentang volume. Panjang dan lebar alas suatu balok adalah 7 cm dan 5 cm. Jumlah panjang rusuk sebuah balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk sebuah kubus yang mempunyai volume 125. Nah, berapa volume balok? Nah, ini berarti udah aplikasi ya, udah aplikasi nih. Gimana caranya? Maka pertama, karena yang diketahui adalah volume kubus, ya kita cari dulu panjang rusuk kubus. Volume kubus itu kan tertulis di situ ya, S pangkat 3. Nah, S pangkat 3-nya berarti sama dengan 125. Maka S-nya adalah akar pangkat 3 dari 125. Maka panjang rusuknya adalah 5. Panjang rusuknya 5 cm. Katanya jumlah panjang rusuk sebuah balok tersebut sama dengan jumlah panjang rusuk kubus. Maka kita cari dulu jumlah panjang rusuknya. Jumlah panjang rusuknya itu adalah kalau pada kubus, itu rusuk kubus ada berapa? 12 S. Kalau pada balok, nah pada balok kan dia rusuknya ada 12 juga, tapi punya 3 kelompok ya, yaitu rusuk panjang, rusuk lebar, rusuk tinggi. Masing-masing ada 4, kok 3 nih Miss nulisnya salah. Ada 4 masing-masing. Jadi dia punya 3 kelompok yang masing-masing rusuknya ada 4. Nah, berarti tinggal kita kalikan S-nya 5. Sama dengan 4 kali P-nya 7, lebarnya 5, tingginya nih kita cari nanti. Ya. Berarti ini 60 sama dengan 4 dikali 12 tambah T. Nah, berarti berapa nih? 12 tambah T sama dengan 60 dibagi 4. T-nya 60 bagi 4, 15. 15 kurang 12, maka T-nya sama dengan 3 cm. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanya volume balok. Nah, habis garisin di sini. Maka volume balok sama dengan P kali L kali T. P-nya 7, lebarnya 5, tingginya 3.
7 kali 5, 35. 35 kali 3, 105. Satuannya sentimeter kubik. Oke, gampang ya. Jadi dari unsur-unsur tadi kita bisa dapat ini juga ya, dapat kesimpulan juga bahwa rusuknya itu jumlah panjang rusuknya seperti apa, terus luasnya bagaimana, volumenya seperti apa gitu. Selebihnya kita harus pintar-pintar memahami maksud soalnya. Rumusnya cuma itu aja intinya mah ya. Yang penting kita pahami dulu soalnya, apa yang ditanya, apa yang diketahui, baru kita kerjakan. Oke? Mudah-mudahan bisa difahami. Insya Allah nanti akan Miss berikan beberapa latihan soalnya dan pembahasannya juga di video-video berikutnya ya. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya Miss, komen aja di video ini. Oke? Kita ketemu lagi di video-video Misari berikutnya ya.